Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Devon Pratama Arejala dengan teman saya Muhammad Anwar dan juga Muhammad Alfan Maulana. Baik, di sini kami ingin menjelaskan atau ingin menyampaikan PPT kami yang berisikan yang ten, bentar. Tentang keunikan ekosistem lahan basah di Taman Nasional Danau Sentarum dan Barito Selatan. Lahan basah di Kalimantan, khususnya Taman Nasional Danau Sentrum atau TNDS dan Barito Selatan, adalah ekosistem vital yang mendukung keanekaragaman hayati dan keseimbangan lingkungan. TNDS dikenal sebagai danau musiman terbesar di Asia Tenggara, sedangkan Barito Selatan memiliki lahan gambut luas yang berperan dalam mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini membandingkan keunikan, fungsi ekologis, dan tantangan konservasi kedua kawasan, serta memberikan rekomendasi untuk pengelolaan berkelanjutan. Studi ini penting untuk mendukung kebijakan perlindungan lahan basah di Indonesia. Baik, latar belakang dan rumusan masalah yang ada terbagi tiga, yaitu satu, latar belakangnya adalah Kalimantan menyimpan 40% lahan gambut tropis dunia, berperan sebagai penyerap karbon dan habitat biodiversitas unik. TNDS dan Barito Selatan menghadapi tekanan dari aktivitas-aktivitas manusia seperti konversi lahan-lahan dan kebakaran hutan. Kedua, rumusan masalah. Karakteristik ekologis dan peran biodiversitas dan mitigasi iklim serta efektivitas kebijakan di dunia di konversi di kedua kedua kawasan lahan basah ini. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, tujuan penelitian mengidentifikasi keunikan ekosistem, menganalisis peran strategis, dan mengevaluasi tantangan-tantangan pengelolaan berkelanjutan. Konsep lahan basah sama. Baik. Konsep lahan. Ini konsep lahan basah lagi. Apa lagi? Baik, untuk pembacaan konsep Lahan lahan basah basah dan dan fungsi fungsi ekologis ekologis akan akan dibacakan dibacakan dengan dari teman teman saya saya yaitu yaitu Muhammad Afan. Muhammad 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 Afan Alfan. bisa silakan. Silakan. Sudah semua dimulai. Konsep lahan basah dan fungsi ekologis. Konsep lahan basah adalah wilayah daratan yang tergenang air permanen atau musiman, termasuk rawa, gambut, dan hutan bakau. Di Indonesia, lahan basah mencakup 20% wilayah total. Fungsi ekologis, menyimpan 55 gigaton karbon di Kalimantan, mengatur tata air dan habitat 1.500 spesies flora dan fauna, peran penting dalam mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Devon. Hmm. Baik, Hmm, baik, saya akan melanjutkan dari yang baru disampaikan dengan Alvan tadi. Profil Taman Nasional Danau Sentarum atau TNDS memiliki dua karakteristik, yaitu karakteristik yang pertama, TNDS seluas 130 hektar di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat terdiri dari Kalimantan Tengah, maaf, terdiri dari danau musiman dan
hutan rawa, sistem hidrologi kompleks dengan 20 danau musiman dan Sungai Kapuas sebagai sungai terpanjang di Indonesia. Yang kedua ada keanekaragaman hayati. Bentar. Ada terbagi tiga di keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama 7 tipe hutan, termasuk hutan rawa dan kerangas. Dan yang kedua ada 265 jenis ikan tawar, mamalia endemik, dan 310 jenis burung. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, habitat buaya muara dan buaya sinyulong. Baik, saya akan melanjutkan lagi apa materi selanjutnya kepada teman saya yaitu Muhammad Anwar. Muhammad Anwar bisa dipersilakan untuk membaca. Baik, saya lanjutkan. Profilan bahasa Barito Selatan. Barito Selatan terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, dengan wilayah yang didominasi oleh daerah aliran sungai Das Barito. Kawasan ini mencakup ekosistem lahan basah yang beragam, termasuk lahan rawan gambut dan rawa pasang surut yang menjadi habitat bagi berbagai spesies burung, mamalia, dan ikan. Sungai Barito dan anak sungainya yang berperan penting sebagai habitat ikan, jalur transportasi, dan sumber kehidupan masyarakat setempat. Keunikan ekosistem, satu, keanekaragaman hayati. Flora, hutan mangrove, misalnya di Pulau Curiak dan Pulau Bakut. Fauna, bakantan, burung paruh, katak, elang berontok, serta berbagai jenis ikan rawa. Dua, fungsi ekologis. Penyimpanan karbon mencapai 5,4 gigaton. Sistem tradisional masyarakat Dayak berupa parit untuk pengolahan lahan. Tiga, pemanfaatan sosial ekonomi. Lahan basah dimanfaatkan untuk pertanian, sawah, sawah irigasi sederhana. Sungai digunakan sebagai jalur transportasi air dan sumber mata pencarian. Baik, dilanjutkan dengan Depon Ardilela. Dilanjutkan oleh Alpan Maulana. Baik, tadi sudah dijelaskan dua profil lahan basah dari Taman Nasional Danau Sentarum dan juga Barito Selatan. Dari kedua jenis lahan basah tersebut, ada beberapa perbedaan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu dominasi ekosistem. Taman Nasional Danau Sentarum adalah danau musiman dan hutan rawa yang terdiri dari sebagian kecil wilayah berupa bukit. Ekosistem ini mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk spesies endemik dan terancam punah. Berbeda dengan Barito Selatan, yang mana daerah ini meliputi daerah aliran sungai Barito. Lahan basah ini mencakup berbagai tipe lahan basah, seperti rawa gambut, rawa pasang surut, dan sungai. Kemudian yang kedua itu adalah status konservasi. Pada Taman Nasional Danau Sentarum, Taman Nasional tersebut resmi sebagai taman nasional, sedangkan lahan basah Barito Selatan tidak memiliki status konservasi yang setara dengan Taman Nasional Danau Sentarum. Namun meskipun tidak memiliki status konservasi tunggal yang setara, lahan basah Barito Selatan pengelolaannya lebih tersebar dan lebih merata, mungkin melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan masyarakat lokal karena memiliki wilayah yang lebih luas. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi utama. Fungsi utama dari Taman Nasional Danau Sentarum adalah sebagai biodiversitas akuatik. Biodiversitas akuatik yaitu mengacu pada keanekaragaman hayati di lingkungan perairan. Keanekaragaman ini meliputi keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik, keanekaragaman ekosistem. Biodiversitas perairan sangat penting untuk keseimbangan ekosistem dan menyediakan berbagai manfaat bagi manusia, termasuk sumber makanan, sumber obat-obatan, pariwisata dan rekreasi, perlindungan pantai, dan siklus nutrisi. Sedangkan pada Barito Selatan,
yaitu fungsi utamanya sebagai penyimpan karbon dan mitigasi iklim. Bukan. Gimbal tuh yang ini kayak stabilizer juga, cuman kayak ini ada ininya. Anjing gimbal anggur pulang bangsat. Penyimpanan karbon yang sangat penting baik secara lokal maupun global. Fungsi ini berperan dalam mitigasi perubahan Enggak iklim tuh dan menjaga ada keseimbangan ekosistem. Secara emotnya lagi spesifik, fungsinya meliputi tombolnya. penyimpanan karbon organik dalam gambut, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengaturan siklus hidrologi, dukungan biodiversitas, perlindungan terhadap lokal erosi, dan ancaman terhadap fungsi penyimpanan karbon adalah kebakaran gambut, konversi lahan, drainase, dan pencemaran. Adapun ancaman yang dapat terjadi di Taman Nasional Gunung Sitarum adalah overfishing, yaitu kerusakan pada ekosistem perairan seperti ke over dalam penangkapan ikan. Sedangkan pada wilayah Batu Selatan yaitu adalah kebakaran gambut yang mana hal tersebut diacu oleh musim kemarau panjang dan ekstrim, pembukaan lahan, sumber api, dan juga angin yang kuat yang dapat menyebabkan api dengan cepat di permukaan gambut yang kering. Kemudian dari segi kebijakan, kebijakan pada Taman Nasional Gunung Sitarum yaitu zona taman nasional zonasi taman nasional yang diurus lebih oleh pemerintah dan negara. Sedangkan pada Batu Selatan yaitu perhutanan sosial dan restorasi gambut yang mana kebijakan ini lebih tersebar karena memiliki wilayah yang lebih luas. Baik, selanjutnya akan kembali dilanjutkan oleh Saudara Devon. Langsung kesimpulan, Mak. Langsung ke kesimpulannya, Mak. Sok. Baik, dari semua materi ini, kami sudah menyelesaikan semua materi ini. Baik, saya ingin di sini ingin menyampaikan, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain atau dari kelompok 12 yang paling terutama juga kelompok 12, apakah ingin menyampaikan? Baik, Fatihatul Musipa mengangkat tangan, boleh bertanya, silakan open mic. Baik, sebelumnya izin masuk. Saya Fatihatul Sifa dari kelompok satu. Di sini saya izin bertanya, bagaimana perubahan musiman permukaan air di Danau Sentarum ataupun di Barito Selatan itu mempengaruhi keanekaragaman hayati, terutama ada adaptasi unik flora dan fauna terhadap siklus kering dan banjir. Baik, mungkin saya akan mengarahkan dulu lagi kepada kelompok 12. Boleh boleh open mic dan sebutkan kelompoknya dulu, baru nanti kelompok lainnya yang bertanya. Terima kasih. Aku dari kelompok 12 izin bertanya, nama aku Suatun Hasanah. Ya, Tadi di PPT-nya tuh dijelaskan loh yang di bagian profil Taman Nasional Sentarum itu kan ada di bagian keanekaragaman hayati. Poin kedua yang mamalia endemik. Nah, itu tuh apa saja yang hanya ditemukan di kawasan Danau Sentarum dan Barito Selatan?
Oke, Uswatun sudah Sudah. Terima kasih. dari anggota lainnya Uswatun yang di kelompok 12, apakah bisa menyampaikan lagi pertanyaannya biar kita bisa apa minta pertanyaan lagi dari kelompok lain. Perkenalkan, saya Nanda Izzatul Aska dari kelompok 12. Izin bertanya, bagaimana peran Sungai Barito dalam menunjang kehidupan masyarakat? Baik, boleh diulangi kah? Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Izin bertanya, bagaimana peran Sungai Barito dalam menunjang kehidupan masyarakat? Eh, Baik, dari kelompok 12 kan ada tiga. Satunya lagi boleh menyampaikan atau perwakilan untuk menyampaikan pertanyaannya lagi. Baik, saya akan melempar ke Muhammad Nabil sebelum kelompok 12 yang satunya lagi menjawab apa memberikan pertanyaan. Baik, Nabil boleh beri pertanyaannya. Baik, izin masuk. Sebelumnya perkenalkan namaku Muhammad Nabil Tarigan dari kelompok 6. Sini aku bertanya, menurut kalian apa saja tantangan terbesar dalam melestarikan ekosistem lahan basah di Danau Sentarum dan Barito Selatan? Terima kasih. Eh, Permisi, saya izin mewakilkan teman saya atas nama Naila karena kebetulan HP-nya sedang rusak dari kelompok 12. Pertanyaannya,
Apa apa yang membuat ekosistem lahan basah di kedua kawasan tersebut dianggap unik? Terima kasih. Baik, karena ini sudah 5 pertanyaan, berikan kami waktu untuk menjawab. Terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab. Nabil Tarigan dari kelompok 6. Pertanyaan, menurut kalian cara melestarikan danau sentrum di lahan basah gimana? Nah, menurut saya penguatan perlindungan hukum dan kebijakan, penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan berlebihan, perfishing, perambahan hutan dan perburuan satwa langka, perluasan zonasi konservasi dengan menetapkan area inti yang bebas dari aktivitas manusia. Ada peraturan implementasi peraturan pemerintah nomor 71/2014 tentang perlindungan lahan gambut dan aturan terkait lainnya. Yang kedua, restorasi ekosistem, reboisasi hutan rawa dengan menanam spesies asli seperti meranti dan rahim untuk menjaga keseimbangan hidrologi. Pemulihan daerah tangkap air dengan mengurangi sedimentasi dari aktivitas pertanian di hulu. Pengendalian spesies invasif yang mengancam keanekaragaman hayati lokal.
Baik, Nabil, apakah ada kritik atau saran lagi? Berarti kalian menanggapi bahwa dengan cara melestarikan ekosistem lahan basah itu dengan bantuan pemerintah gitu kan? Sebaik-baiknya lewat pemerintah, tapi kalau lewat organisasi bisa juga. Untuk kalau lewat Lewat organisasi itu organisasi. berarti otomatis sama dengan kerjasama dengan pemerintah dong, karena kan organisasi itu kan biasanya kerjasama dengan pemerintah-pemerintah juga loh. Karena organisasi perlu keuangan untuk melakukan itu, nggak mungkin jalan sendiri. Oh, ya, Oh, itu kan. Terjawab sudah. jawab Terima sudah. kasih. Ya, izin menjawab Nanda, bagaimana peran Sungai Barito menunjang kehidupan masyarakat? Kalau gagasan menunjang kehidupan masyarakat tuh di Barito, tuh sumber air dan penunjang kehidupan sehari-hari, air minum dan kebutuhan domestik. Irigasi pertanian, air sungai dialirkan ke sawah dan kebun melalui sistem kanal tradisional Handil. Yang keduanya transportasi dan hubungan sosial. Jalur utama transportasi Sungai Barito berfungsi sebagai jalan raya alami. Contohnya kapal feri dan kotok. Sungai Barito juga sumber ekonomi dan mata pencaharian perikanan, budidaya ikan. Sekian dari saya, apakah terjawab? Sudah, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Tiatur Musipa. Bagaimana perubahan musiman permukaan air di Danau Sentarum dan Batu Selatan mempengaruhi keanekaragaman hayati, terutama adaptasi unik flora dan fauna terhadap siklus kering dan banjir? Jadi jawabannya adalah perubahan musiman permukaan air di Danau Sentarum dan Batu Selatan memiliki dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati di kedua wilayah tersebut, memaksa flora dan fauna untuk mengembangkan adaptasi unik untuk bertahan hidup dalam siklus kering dan banjir. Adaptasi flora yaitu tumbuhan di Danau Sentarum menunjukkan adaptasi terhadap kondisi terendam dan kering. Sedangkan adaptasi fauna, ikan di Danau Sentarum menunjukkan pola migrasi yang unik. Dampak perubahan musim di Sungai Barito Selatan adalah dapat diasumsikan bahwa perubahan musim, terutama curah hujan, akan mempengaruhi tinggi muka air dan ketersediaan sumber daya, memaksa flora dan fauna di daerah aliran sungai itu untuk beradaptasi dengan cara yang mirip dengan Danau Sentarum. Apakah sudah cukup? Mohon maaf, apakah bisa diulang tadi itu artosi unik atau adaptasi unik ya? Maaf, apakah bisa diulang tadi maksudnya bagaimana? Tadi itu di awal ada disebutkan, kalau nggak salah dengar, ada artosi unik. Itu benar artosi unik atau adaptasi? Karena tadi terlalu cepat membacanya. Eh, Kuulang lah jawabannya.
sorry. Perubahan musiman permukaan air di Danau Sentarum dan Batu Selatan itu memiliki dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati di kedua wilayah tersebut. Memaksa flora dan fauna untuk mengembangkan adaptasi unik untuk bertahan hidup dalam siklus kering dan banjir. Adaptasi untuk flora, yaitu tumbuhan di Danau Sentarum menunjukkan adaptasi terhadap kondisi terendam dan kering. Sedangkan bagi adaptasi fauna, ikan di Danau Sentarum menunjukkan pola migrasi yang unik. Dan dampak perubahan musim di Sungai Barito Selatan, yaitu dapat diasumsikan bahwa perubahan musim, terutama curah hujan, akan mempengaruhi tinggi muka air dan ketersediaan sumber daya, memaksa flora dan fauna di daerah aliran sungai tersebut untuk beradaptasi dengan cara yang mirip dengan cara di Danau Sentarum. Apakah masih kurang jelas? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Gila. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Uswatun Hasanah. Pertanyaannya adalah, apa saja mamalia endemik yang hanya ditemukan di Danau Sentarum dan Barito Selatan? Beberapa sumber menunjukkan beberapa mamalia yang ditemukan di Danau Sentarum termasuk bekantan, orangutan, dan beberapa spesies primata lainnya. Sedangkan di Sungai Barito Selatan, informasi mengenai mamalia endemik di Sungai Barito Selatan lebih terbatas. Salah satu mamalia yang sering disebut adalah bekantan, yang juga ditemukan di Danau Sentarum dan wilayah Kalimantan lainnya. Bagaimana Saudara Usi, apakah ada yang ditanyakan lagi? Iya, sudah dapat dipahami. Terima kasih. Tadi ada siputnya, please. Tujuh GB aja belum tentu 5 hari, bisa 3 hari habis. Tes. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Naila, dari Naya. Eh, Jawabannya adalah keunikan ekosistem lahan basah di Danau Sentarum dan Barito, terutama terletak pada fluktuasi musiman, permukaan air yang ekstrim, dan interaksi kompleks antara sistem perairan dan daratan.
siklus kompleks antara sistem perairan dan daratan. Siklus hidrologi musiman ini menciptakan mosaik habitat yang dinamis, mendukung keanekaragaman hayati yang tinggi dan adaptasi unik pada flora dan fauna. Jadi, Danau Sentarum keunikannya ada itu keunikan Danau Sentarum terletak pada sistem danau pasang surutnya yang luas. Perubahan drastis antara musim kemarau dan hujan membentuk berbagai tipe habitat dari hutan terendam hingga rawa dan daratan kering. Yang kedua, Barito Selatan. Meskipun informasi spesifik mengenai keunikan ekosistem lahan Basa Barito Selatan lebih terbatas, fluktuasi musiman di sepanjang Sungai Barito dan daerah aliran sungainya menciptakan kondisi lingkungan yang dinamis. Interaksi antara sungai, rawa, dan hutan riparian atau hutan di tepi sungai yang menghasilkan berbagai habitat dan mendukung keanekaragaman hayati meskipun daftar spesifik spesies dan adaptasinya mungkin memerlukan penelitian lebih lanjut. Keunikannya mungkin terletak pada interaksi antara ekosistem sungai dan hutan hujan tropis di sekitarnya, membentuk landscape yang kompleks dan produktif. Secara umum, kedua ekosistem lahan basah ini unik karena keanekaragaman hayati yang tinggi, adaptasi unik flora dan fauna, produktivitas tinggi, dan yang terakhir nilai ekologis dan ekonominya. Mungkin dari saya sendiri sampai situ saja. Apakah benar jawaban? Apakah terjawab perwakilannya Uci dari kelompok 12 maupun anggota lainnya yang dari kelompok 12? Terima kasih. Baik, untuk kelompok 12, Uci dan anggota lainnya, apakah jawaban saya tadi itu bisa bisa diterima? Kelompok 12, halo. Tidur ya kalian ya? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Di sini saya langsung saja membacakan kesimpulan dari materi kami hari ini. Eh, Kesimpulan dan rekomendasi. Satu kesimpulan, TNDS unggul dalam biodiversitas air, Barito Selatan dominan dalam fungsi iklim. Dan yang kedua, kedua kawasan butuh konservasi berbasis kearifan lokal. Dan yang ketiga, kolaborasi multi stakeholder penting untuk keberlanjutan. Sarannya adalah satu, perkuat sistem pemantauan berbasis teknologi, dan yang kedua, integrasikan nilai ekonomi ekosistem dalam perencanaan wilayah, dan yang terakhir tiga yaitu tingkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan adaptif. Mungkin dari mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 11. Maaf apabila ada salah kata, mohon hilaf, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar forum. Terima kasih. Bapaknya Terima kasih.